Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, ketemu lagi ya dengan Pak Ricci di kelas 12 IPS ini. Untuk pertemuan kali ini ya, kita akan membahas tentang pertumbuhan wilayah. Namun kita review sedikit dulu tentang materi kemarin ya. Kita sudah mempelajari arti wilayah dan kita juga sudah mempelajari tentang perwilayahan. Kedua arti kata tersebut nanti akan kita gunakan untuk pembelajaran hari ini tentang pertumbuhan wilayah. Baik, sebelum itu jangan lupa ya, kalian absensi di kolom komentar YouTube di bawah ini ya. Jangan sampai tidak absensi, karena yang tidak absensi akan Pak Ricci tulis alfa pada rekapan absensi nanti ya. Oke, kalian minggu kemarin sudah melaksanakan daftar ulang ya, dan sudah mendapatkan buku yang seperti Pak Ricci bawa ini, buku geografi kelas 12 ya. Nanti bisa kalian buka materi pertumbuhan wilayah ini pada buku ini ya. Pak Ricci akan mengadopsi buku ini sebagai materi pada hari ini ya. Oke, siap menerima pelajaran ya? Oke, baik, saya mulai saja. Baik, di sini Pak Ricci mau menjelaskan ya arti pertumbuhan wilayah itu apa. Pertumbuhan wilayah yaitu suatu proses dinamika perkembangan baik secara internal maupun eksternal tentang wilayah tersebut. Saya ulangi, pertumbuhan wilayah yaitu suatu proses dinamika perkembangan internal dan eksternal pada wilayah tersebut. Apa itu dinamika? Dinamika itu proses naik turun ya. Jadi pertumbuhan suatu wilayah itu tidak harus melulu naik ya, tidak harus naik. Memang naik itu sifatnya positif, tetapi namanya dinamika itu pasti ada proses naik dan turun. Nah, inilah namanya dinamika. Kemudian ada internal, ada eksternal ya pada pengertian ini. Apa itu internal? Kalau internal itu pertumbuhan wilayah pada wilayah bagian dalam itu sendiri. Maksudnya apa? Wilayah itu sendiri, bagian dalam wilayah itu sendiri. Itu maksudnya internal, berhubungan dengan wilayah itu. Tetapi kalau eksternal berarti pertumbuhan yang ada di sekeliling wilayah itu atau di luar wilayah itu ya. Jadi pertumbuhan wilayah itu ada yang internal, ada yang eksternal. Itulah maksud dari arti pertumbuhan wilayah. Setelah kita tadi mempelajari arti dari pertumbuhan wilayah ya, sekarang Pak Ricci akan jelaskan tentang pembangunan wilayah. Karena antara pertumbuhan sama pembangunan wilayah ini dua hal yang akan saling terkait satu sama lain. Dari rencana tata ruang yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan suatu wilayah, meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan suatu wilayah. Saya ulangi, pembangunan wilayah merupakan suatu aplikasi dari rencana tata ruang yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan dan memeratakan suatu wilayah. Jadi tujuan pembangunan ini untuk meningkatkan pertumbuhan ya, meningkatkan pertumbuhan tadi yang sudah saya jelaskan, dan memeratakan antara wilayah satu dengan wilayah yang lain. Contoh, di Kabupaten A. Di Kabupaten A ini ada 17 kecamatan. Di Kecamatan 1 ya, saya ulangi, Kabupaten A ada 17 kecamatan. Di Kecamatan 1 itu perkembangan wilayahnya sangat cepat, pembangunannya sangat intensif. Ada mall, ada rumah sakit, ada perkantoran, kemudian jalan-jalannya luar biasa bagusnya. Tetapi di kecamatan lain ya, di kecamatan ke-17 misalkan, di situ jalannya masih berupa tanah, jalannya berupa makadam, fasilitasnya masih rendah, masih sedikit, tidak ada rumah sakit, hanya ada
klinik kecil. Nah, inilah yang dimaksud dengan pembangunan yang tidak merata. Ya, di kecamatan 1 tadi pembangunan tinggi, di kecamatan 17 pembangunannya rendah. Nah, ada kesenjangan sosial di sini, ada ketidakadilan di sini ya. Ya, inilah bukan dari tujuan pembangunan. Tujuan pembangunan yaitu sama rata. Nah, antara wilayah satu dengan wilayah yang lain itu harus seimbang, harus sama, harus rata. Oke, itu contoh dari pembangunan wilayah yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan dan menyamaratakan atau memeratakan pembangunannya. Di dalam era sekarang ini ya, khususnya di negara-negara berkembang, pembangunan wilayah ya, agar pertumbuhannya itu meningkat itu harus diarahkan kepada 3 hal. Ya, saya ulangi, pembangunan wilayah terutama era sekarang ini pada negara-negara yang sedang berkembang itu harus diarahkan pada 3 hal agar pertumbuhannya itu meningkat. Ya. Yang pertama adalah equality atau pemerataan. Yang kedua adalah efisiensi atau pertumbuhan. Dan yang ketiga adalah sustainability atau keberlanjutan. Saya ulangi, pembangunan harus diarahkan kepada 3 hal ya, 3 hal. Yang pertama adalah equality atau yang disebut dengan pemerataan. Kemudian adalah efisiensi atau disebut juga pertumbuhan, dan yang ketiga adalah sustainability atau keberlanjutan. Jadi 3 hal ini wajib kita arahkan pada bidang pembangunan di negara berkembang, khususnya di negara Indonesia. Mengapa demikian? Karena masyarakat sekarang itu menuntut pembangunan wilayah ini harus merata dan bermanfaat bagi generasi-generasi berikutnya. Jangan sampai membangun suatu wilayah itu hanya untuk masyarakat sekarang saja, tetapi tidak untuk generasi-generasi masyarakat yang akan datang. Contoh, saya mau membangun rumah sakit, tetapi yang saya bangun rumah sakit ini bahan-bahannya tidak berkualitas. Saya bangun tahun ini jadi, bisa digunakan untuk masyarakat sekarang, tetapi karena bahannya kurang berkualitas, 5 tahun ke depan rumah sakit ini lama-lama akan rusak. Nah, inilah yang dimaksud tidak berkelanjutan, tidak bisa digunakan oleh generasi berikutnya. Contoh yang lain berkaitan dengan lingkungan, yaitu suatu pengusaha akan membangun pabrik ya di suatu wilayah. Nah, ini kalau untuk pembangunan bagus ya, membangun lapangan pekerjaan baru atau perusahaan atau pabrik. Kalau pembangunannya tidak berkelanjutan, itu pasti orang yang membangun pabrik itu tidak memperhatikan lingkungan sekitar. Pembangunan pabriknya tidak memperhatikan lingkungan yang ada di sekitarnya. Misalkan pabrik itu pasti akan menghasilkan limbah. Pabrik yang menghasilkan limbah, untuk pembuangan limbahnya pasti akan dibuang ke suatu wilayah atau ke daerah lain. Pembangunan yang berkelanjutan akan memikirkan hal itu. Limbah yang akan dihasilkan pabrik ini akan dibuang kemana? Jangan sampai limbah ini dibuang ke sungai, jangan sampai limbah ini dibuang ke laut, jangan sampai limbah ini dibuang ke pekarangan sekitar. Pasti ada pengolahan limbah tersendiri. Nah, ini kalau pembangunannya berkelanjutan. Tapi kalau pembangunannya tidak berkelanjutan, ya limbah ini dibuang terserah ya, ke sungai, ke laut, atau ke daerah sekitar. Inilah yang dimaksud pembangunan yang tidak berkelanjutan. Pabrik tersebut akan mencemari wilayah-wilayah yang ada di sekitarnya. Tidak bisa dirasakan oleh masyarakat yang ada di sekitar. Justru dampak negatifnya akan mereka rasakan ya, dengan adanya limbah itu. Inilah yang dimaksud dengan pembangunan harus sustainability atau berkelanjutan. Kemudian yang efisiensi. Nah, ini artinya pertumbuhan. Jadi pembangunan ini harus dapat meningkatkan
pertumbuhan suatu wilayah. Jangan sampai pembangunan wilayah ini justru akan menurunkan wilayah tersebut, menurunkan pertumbuhan wilayah tersebut. Jangan sampai. Kemudian yang ketiga adalah equality, yaitu pemerataan ya. Seperti yang tadi Pak Riji bilang ya, pembangunan itu harus merata. Jadi inilah 3 arah pembangunan negara berkembang ya. Equality, equity, efisiensi, dan sustainability. Oke, sudah paham ya? Kalau tidak paham boleh tanya di komentar di bawah ini. Oke ya, untuk hari ini cukup itu saja materinya. Nah, kalau kemarin kita sudah tidak ada tugas ya, karena itu pertemuan pertama, hanya Pak Riji hanya menyampaikan materi. Tapi untuk pertemuan yang kedua ini ya, Pak Riji akan memberikan tugas kalian. Yang pertama, kalian harus menulis ulang materi yang Pak Riji ajarkan ya pada kemarin sama hari ini. Ditulis ulang di buku tulis kalian, biar kalian punya reviewnya. Kemudian tugas yang kedua, kalian tulis rencana pembangunan dari wilayah atau desa kalian masing-masing. Saya ulangi, tugas yang kedua, kalian tulis pembangunan yang kalian rencanakan untuk desa kalian masing-masing, agar desa kalian ini pertumbuhannya meningkat. Jadi ini kalian seolah-olah ya menjadi pemerintah desa, kalian punya rencana pembangunan untuk desa kalian. Pembangunan yang seperti apa? Terserah kalian ya. Yang penting nanti arah pembangunannya menuju ke pertumbuhan desa atau pertumbuhan wilayah kalian masing-masing. Ya. 2 tugas ini kalian tulis di buku tulis ya, dikerjakan di buku tulis, kalian foto, kemudian kalian kirim ke grup WA masing-masing kelas. Sudah ada grup WA-nya, kalian tinggal kirim ya. Di buku tersebut tulis nama, kelas, dan nomor absen. Tugasnya saya tunggu hari ini sampai jam 12. Saya ulangi, tugasnya saya tunggu sampai jam 12. Jangan sampai lupa ya, karena yang tidak mengerjakan tugas akan Pak Riji rekap. Pak Riji pasti tahu siapa yang tidak mengerjakan. Oke, sudah paham? Kalau belum paham boleh ditanyakan di komentar bawah ini atau ditanyakan di grup geografi kelas masing-masing. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi tetap di rumah, jaga kesehatan. Kalau keluar pun pakai protokol kesehatan, pakai masker, bawa hand sanitizer, jaga jarak dan sebagainya. Semoga kita semua sehat selalu ya. Semoga pandemi di Indonesia khususnya di Sidoarjo ini segera berakhir sehingga kita bisa bertatap muka di dalam kelas ya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam geografi.